pakai ayat Quran ya? Nah, Pernah ya Bunda ya? iya, Bunda Masya ngerasa Allah. tepat atau tidak waktu itu? Iya, Iya, tepat sekali ya. iya, Di Masya situ Allah. di situ ketahuan apa masalah hidupnya, ketahuan seperti apa purpose of life-nya gitu ya. Iya, Alhamdulillah membaik semua sekarang Ustaz. Lalu kemudian Bunda setelah itu gimana? Setelah waktu itu kita screening Bunda pakai ayat Al-Quran, apa yang Bunda dapatkan waktu itu Bunda Ning Wahyu? Ya, saya mulai menyesuaikan dengan ayat itu, bukan berarti menolak ya, tapi memperbaiki diri juga gitu. Jadi kita sharing dengan pasangan, terus saya nggak bilang bahwasanya ayat itu saya pakai gitu ya, Iya, tapi iya. saya melihat observasi juga, bener nggak ya sesuai dengan ini gitu. Nah, terus saya mulai saling beradaptasi sih sebenarnya. Dan sekarang setelah 1 tahun berlalu gimana Bunda? Alhamdulillah membaik semua Ustaz. Membaik semua. Dan itu kita hanya Insya waktunya Allah. kurang lebih setengah jam sampai 1 jam waktu itu Bunda ya. 45 menit. 45 menit. Jadi 45 menit yang merubah kehidupan 1 tahun berikutnya. Iya, hampir, hampir. Jadi memang ya mau nggak mau harus diyakini sebenarnya. Jadi Bunda percaya ya kalau tanggal lahir itu ada sesuatu ya. Iya, tapi memang bukan seperti tarot itu, tapi memang itu tadi apapun yang terjadi kan sesuai dengan yang tercatat di Lauhul Mahfuz ya. Tapi memang eh, apa yang ditakdirkan itu bukan berarti jadi kalau saya perhatikan sampai sekarang ini ya Ustaz, perjalanan itu yang sampai saya seusia ini kadarulahnya itu kayaknya mengikutin ke arah kebaikan sih saya bilang. Pertamanya mungkin kita menolak, menolak, menolak gitu ya. Tapi karena pengalaman terus kita kaitkan dengan masa lalu, terus dengan apa yang kita dapat sekarang tuh kayaknya nggak ada yang kebetulan gitu. Nah, itu dia kata kuncinya dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan dan banyak banget kesalahan manusia ini Bunda ya dan yang hadir di sini tuh bilang ah ini mah kebetulan. Nggak ada. Kita harus Iya, tidak ada yang kebetulan, termasuk Bunda Ning Wahyu yang dipertemukan dengan kami 1 tahun yang lalu ya. Kemudian dan yang hadir pada hari ini itu tidak ada yang kebetulan. Nah, maka tema hari ini itu adalah tema tentang sembuhkan lukamu di bulan Ramadan. Nah, dan sebenarnya gini, kadang salah satu luka itu hadir bagi saya adalah saat orang itu tidak punya teman untuk cerita. Benar apa tidak? Setuju atau tidak? Ya. Dia tuh nggak punya teman untuk berbagi kisah. Nah, itu sebenarnya. Nah, sebenarnya abang kakak bunda sekalian ya, disitulah hadirnya sosok yang kita sebut dengan psikolog atau psikiater atau konselor gitu loh. Dan sebenarnya konsep konselor itu banyak ya, sampai sejauh yang saya pahami. Saya sangat senang psikologi ya, karena bagi saya untuk kita bisa berinteraksi sosial dengan masyarakat, berinteraksi sosial dengan orang lain. Ya, kita mau tidak mau harus ngerti psikologi dasar gitu ya, walaupun kita bukanlah psikolog. Dan salah satunya adalah kita tahu tanggal lahir orang itu, sampai nanti kita tahu orang ini tipe manusia seperti apa gitu. Nah, untuk yang hadir kali ini ada kurang lebih 20 orang kalau misalnya kami open lagi ya. Karena saya udah vakum Bunda Ning Wahyu. Udah sempat vakum 1 tahun gitu. Untuk kita ngebahas ini lagi. Tapi qadarullah ternyata makin di sini tuh makin banyak gitu loh. Permasalahan umat yang datang. Yang sebenarnya mereka cuma kayak butuh teman cerita. Lalu begitu kita unlock ya. Script dari tanggal lahir. Mereka kayak ngerasa iya ini saya banget gitu. Dan sebagaimana tadi Bunda Ning Wahyu sampaikan setelah setahun lalu kita cerita 45 menit gitu ya, tentang membongkar, mengunlock the secret gitu from tanggal lahir kita itu tuh banyak banget yang kayaknya apa ya umat rasakan kebaikannya gitu. Itu membuat kami akhirnya berani untuk kembali membuka program ini. Nah, lalu Ustadz ini bahas apa sih? Ini sebenarnya membahas tentang man arrafa nafsahu arrafa rabbahu gitu. Jadi ini tentang mendiagnosa diri kita. Bagaimana di bulan Ramadan ini
kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi daripada yang kemarin gitu. Saat kita bisa mengunlock the secret ya, membuka rahasia-rahasia kehidupan dari tanggal lahir. Dan ini tidak, kita disclaimer dulu ya, tidak semua orang bisa percaya tentang hal ini, maka saya bilang keajaiban itu hanya milik untuk mereka yang percaya. Sebagaimana tadi Bunda Ning Wahyu sudah rasakan dalam hidupnya beliau gitu ya. Nah, overall nanti di ujung offering saya bagi teman-teman yang pengen private gitu ya, one on one bersama dengan saya untuk kita bisa mengunlock the secret dari tanggal lahirnya abang dan Bunda sekalian, itu daftar dulu gitu, daftar. Kalau saya open sekarang ada yang mau nggak? Kalau mau ikutan ya. Nah, kalau mau ikutan nanti di sini kayak kirim aja nomor handphonenya, nanti akan kita kontak. Seperti apa kontaknya, nanti. Dan itu free ya, hanya infak terbaik saja untuk pembangunan Masjid Al-Araf Mulia. Mau Ustadz? Oh, kalau Kak Rina, ini Kak Rina ya. Kalau Kak Rina mau, Kak Rina itu bisa apa namanya kirimkan nomor HP-nya saja. Nanti kita akan one on one bersama saya langsung. Nah, untuk khusus program ini saya langsung yang akan mengkontaknya ya. Tentunya nanti sama tim akan dikontak dulu, janjian jam berapa segala macam, baru nanti kita akan kontak. Tapi syaratnya satu, jangan lupa infak terbaik untuk Masjid Al-Arab Mulia. Mau apa tidak? Mau atau enggak? Yang mau wajib infak terbaik ya. Nah, itu aja syaratnya, nggak ada yang lain ya. Infak terbaik untuk Masjid Al-Arab Mulia. Overall kita uji coba dulu. Ini yang baru Bunda ya. Ini kita tidak bicara ayat karena kalau ayat agak sedikit riskan kalau saya buka sekarang, mungkin ayat nanti ya pas private. Tapi ini ada sesuatu ilmu baru yang kita dapatkan gitu ya. Sok, siapa dulu? Ada yang mau coba nggak? Sebutkan tanggal lahirnya, nanti akan kita coba untuk ini contoh saja ya, ini contoh. Saya nggak bilang bahwa dan ini belum tentu apa. Kadang juga ada orang cocok-cocokan gitu. Tapi overall sejauh ini saya sudah punya klien kurang lebih di 100 orang ya setahun. Karena emang kita nggak buka publik gitu loh. Hanya orang-orang terbatas ya. Termasuk yang kajian hari ini tuh sangat terbatas ya. Benar ya. Kajian hari itu terbatas gitu. Coba Bunda Eliana atau Kak Rina tadi. Tanggal lahirnya berapa coba? Sebut aja di sini ya. Tanggal 5. 5 apa? Ya. Ini ini hanya contoh saja. Nanti konsepnya seperti apa? Kalau ada yang ngerasa cocok, ahlan wa sahlan. Kalau nggak cocok juga nggak apa-apa. Karena nggak semua psikolog didatangin orang yang bermasalah juga kan, bener ya? Hanya orang-orang yang percaya saja. Tapi dalam hal ini kami sudah bertemu kurang lebih dengan 100 orang ya. Dan Masya Allah, Tabarakallah. Tanggal 5 bulan 6, 1989 ya. Oke. Sebentar, karena ini cerita tentang luka. Ya bagaimana kita bisa mengobati luka kalau kita aja nggak tahu gitu loh. Sumber lukanya di mana. Si simple itu sebenarnya. Ya. Tanggal 5 bulan 6 1989. Oke, sebentar ya. Tanggal 5 bulan 6. Oke, sebentar. Saya cek dulu datanya. Oke. Mana Kak Rina? Kedengaran masih suara saya. Ini contoh saja ya. Kedengaran Ustadz. Oke. Kak Rina ini orang yang gampang terombang-ambing oleh apa hal-hal di luar gitu loh. Jadi gampang ke bawah arus. Bener nggak Karina? Benar. Bener. Saya tuh kalau kayak lagi fase ini tuh banyak yang bilang Ustaz Ihsan kayak dukun gitu. Bener ya Kak Rina ya, suka Benar Ustadz. terombang-ambing dengan keadaan di luar gitu. Jadi kadang tuh terlihat seperti tidak punya konsistensi, tidak punya komitmen, nggak bisa fokus, sehingga dia susah untuk achieve sesuatu, untuk mendapatkan atau meraih sesuatu, karena dia
orangnya cepat hilang fokus gitu. Benar Kak Rina? Benar sekali Ustadz. Benar sekali. Bentar, itu suara ngajinya di rumah Kak Rina ya? Iya Ustadz, bentar saya kecilkan dulu Ustadz. Iya, dikecilin dulu. Bentar, kecilkan, kecilkan. Kecilkan. Nah, nanti yang mau ikutan Ini Ustadz. boleh. Oke. Kak Rina open open cam deh. Coba. Oh, bentar Ustadz, bentar. Iya. Nah, yang mau ikutan kayak begini boleh karena lihat ya. Ini tuh scientific. Ada yang bilang ini cocok logi segala macam, tapi saya belajar lama banget ya tentang hal ini dan saya menemukan ini scientific gitu. Ini science gitu loh. Ini science. Cuman susah untuk saya sampaikan di sini. Maka nanti kita by one on one saja. Oke, Kak Rina. Bentar Ustadz. Oke. Oke. Siap. Kak Rina tinggal di Pontianak di mana, Kak? Di Pal 7 Ustadz. Oke, di Pal 7. Oh, ini ya Kak Rina kemarin kita ketemu ya. Iya Ustadz. Oke. Jadi orangnya gampang terbawa arus. Itu yang pertama, Kak Rina. Yang kedua, Kak Rina itu hatinya kayak spons. Jadi dia menyerap semuanya. Jadi kadang juga gampang menangis, gampang tertawa, gampang nggak jelas juga gitu Kak Rina. Benar Kak Rina? Benar. Masya Allah benar Ustadz. Benar ya? Benar. Oke. Jadi jadi solusi saya apa? Solusi saya Kak Rina jangan sendirian. Karena tipe-tipe orang kayak Kak Rina itu kalau dia berteman dengan mafia jadi mafia. Kalau berteman dengan orang yang soleh jadi orang yang soleh juga, insya Allah. Gitu. Amin. Nah, sekarang biasanya dia juga lebih mementingkan orang lain. Jadi dia tuh salah satu goal dalam hidupnya seorang Kak Rina adalah ingin membahagiakan orang lain. Dia bahagia kalau orang lain bahagia. Benar gak Kak Rina? Benar Ustadz. Benar lagi ya. Benar. Udah mirip kayak dukun dah ya. Nah, jadi Kak Rina itu gini, jangan jadi people pleaser ya. People pleaser itu yang kayaknya harus membahagiakan semua orang sampai dia pun tersakiti gitu. Kak Rina ada yang sedang sakit hati sekarang Kak Rina? Ada Ustadz tapi saya sudah memaafkan. Sudah memaafkan. Sudah. Iya, dan biasa orang-orang tipe-tipe Kak Rina ini kalau nggak ketemu orang yang baik pasti kena manfaatkan. Iya benar. Dimanfaatkan kebaikannya. Benar apa tidak? Benar Ustadz benar. Benar. Ya sudah, sampai situ saja dulu Kak Rina. Oke baik Ustadz. Maka untuk bisa menyembuhkan luka Kak Rina, nah, nanti baru kita turunkan seperti apa, bagaimana, begitu Kak Rina. Yang minimal misalnya kayak gini, dia harus punya kejelasan, ya, tegas, jelas. Kemudian dia harus punya mentor yang dipercaya. Jadi sebelum apa-apa, Kak Rina itu untuk bisa menyembuhkan lukanya, ya, harus punya ustadz, harus punya guru yang bakal Kak Rina sami'na wa atokna sama guru itu. Jadi tanya dulu, diskusi dulu. Saya mau gini 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 biar tidak dimanfaatkan oleh orang-orang gitu. Seperti itu Kak Rina ya. Sip ya. Baik Ustadz. Sip, makasih Itu Ustadz. itu baru contoh. Nanti kita by phone lagi, insya Allah. Baik Ustadz. Soalnya Syukur Ustadz. sama-sama. Soalnya rata-rata kurang lebih itu kebutuhannya 30 menit sampai di 1 jam maksimal gitulah ya. Karena saya tuh kadang kalau di atas 1 jam itu udah agak nggak fokus kadang gitu. Nah, tapi tadi syaratnya yang pengen kayak seperti itu, abang kakak ibu bunda sekalian bisa banget untuk daftar. Ada yang mau daftar nggak? Saya mau Boleh daftar dong. Ustadz. Bunda Gusnita nanya, setelah di review tanggal lahirnya, apakah nanti ada solusinya? Ustadz, ada dong. Tadi kan Bunda Gusnita lihat langsung saya bagaimana saya kasih solusi ke Kak Rina. Benar nggak Bunda? Ya benar Ustadz. Nah, itu langsung saya kasih solusi gitu. Karena gini, seperti dokter ya, ketika ada pasien datang gitu, maka langsung nanti didiagnosa dulu kan? Kan ditanya dulu, misalnya
Oh, darahmu rendah nih, tekan Ini darahnya. udah Sama komitmen dokter, kok. Kak Rina dimatikan dulu, itunya, di mute dulu. Oke. Bunda Wardani dimatikan juga, boleh dibantu Kak Bang Nandi atau siapa di sana untuk di mute semua dulu. Sama kayak dokter, begitu datang ke dokter, kan dokter juga nanya dulu. Kayak saya tadi nanya ke Kak Rina. Kak Rina ini gampang ke distract ya, gampang kehilangan fokus ya, gampang gini. Itu kan nanya. Sebagaimana dokter mendiagnosa juga gitu loh. Misalnya ada orang datang kolesterol tinggi, ditanya tuh pasti tuh. Tadi malam habis makan seafood ya, misal gitu. Oh enggak, oh berarti mungkin kamu habis minum susu ya. Karena susu tuh tinggi kolesterol ternyata. Kemudian ditanya lagi, misalnya apa tekanan darahnya rendah. Oh, kamu sering begadang ya, gitu. Nah, ini kan pertanyaan-pertanyaan diagnosa. Nanti kan tentunya si pasien itu yang akan bilang yes atau tidaknya. Kemudian nanti akan dikasih solusi sama dokter, dikasih obatnya sama dokter. Solusinya kalau kamu begadang kamu harus begini, kalau ini begini, nah misal begitu. Nah, kurang lebih itu juga begitu. Maka di sini saya sampaikan Ma khalaq tahadza berarti ini hebatnya penciptaan manusia ya. Allah Subhanahu wa taala itu dahsyat gitu loh. Bahkan di balik tanggal lahir kita itu ada our destiny gitu loh. Itu ada nasib hidup kita. Contoh kayak saya. Nanti kalau lebih dalam lagi tuh pakai tanggal lahir dengan ayat Quran. Sebagaimana saya dengan Bunda Ning Wahyu itu pakai pakai ayat Quran. Itu lebih dahsyat lagi. Tapi saya izin, saya nggak bisa open di sini karena itu sangat riskan gitu loh ya. Nah, tapi itu tadi secara sainsnya seperti itu, abang kakek boleh sekalian. Dan bisa nggak nanti luka-luka itu sembuh? Bisa. Penyakit-penyakit hati ya, kita yang disakitin, kita yang kena zolimin, itu bisa sembuh dengan kita diskusi seperti ini, mengunlock gitu, membuka luka batin untuk agar kita diizinkan diberi obat gitu loh. Ya, kayak orang misalnya lukanya di kaki, kalau dia nggak buka celananya sampai kaki itu di lutut misalnya gitu ya, dia nggak singsing celananya sampai ke atas ya kan kita nggak bisa kasih obat. Obatnya bentuknya kayak betadine segala macam, mungkin seperti itu. Maka izinkan dulu untuk menerima barang ini dan insya Allah akan ada kebaikan-kebaikannya. Syaratnya apa? Nggak banyak. Saya cuma minta antum infak ke Masjid Al-Arab Mulia karena itu juga dipakai untuk kebaikan. Nah, biasanya kan gini, ada ayatnya juga surah ketiga 92 kan. Lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kita akan dapat kebaikan kalau kita berinfak dengan nominal yang terbaik. Nah, apa kebaikan itu? Ketenangan, kebersihan hati, kita mengerti siapa diri kita, itu adalah kebaikan-kebaikan. Karena man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Seperti itu. Bisa difahami sampai sini ya. Nah, untuk next saya akan bahas tentang menyembuhkan luka. Jadi sebenarnya gampangnya begini. Ada satu namanya filosofi teras. Filosofi teras itu adalah tentang kita hanya fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, tapi jangan pernah fokus kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Catat dulu ya. Filosofi teras adalah tentang fokus hanya kepada apa yang bisa kita kendalikan. Dan jangan pernah fokus kepada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh, saya bisa mengendalikan lisan saya. Ayah bunda bisa juga mengendalikan lisannya ayah bunda. Tapi saya, ayah dan bunda tidak bisa mengendalikan lisan orang lain. Benar apa tidak? Benar ya? Saya tidak bisa mengendalikan lisannya Bunda Gusnita. Saya tidak bisa mengendalikan lisannya Bunda Latifah. Saya tidak bisa mengendalikan lisannya Kang Yayat Hidayat. Saya nggak bisa. Tapi saya bisa mengendalikan lisan saya. Maka saya hanya harus fokus dengan lisan saya. Sesimpel itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak bisa mengendalikan hati orang lain. Saya tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain tentang diri saya. Saya tidak bisa mengendalikan persepsi orang lain tentang saya. Tapi saya bisa mengendalikan hati saya, bisa mengendalikan pikiran saya, bisa mengendalikan persepsi saya tentang orang lain. Misal, saya berpikir Bapak Imam Tauhid adalah orang yang baik. Kak Rina orang yang baik. Bunda Gusnita orang yang baik. Bunda Ida orang yang baik. Dan saya
Aku yakin antum semua orang baik. Nah, saya hanya harus fokus kepada apa yang bisa saya kendalikan. Itu kunci paling utama. Kita tidak bisa untuk membuat orang lain apa namanya punya niat jahat. Misalnya dia punya niat jahat, kita nggak tahu kan niat jahatnya seperti apa gitu ya. Kayak tadi misalnya Bunda Rina, Kak Rina dimanfaatkan oleh orang lain. Kita nggak bisa, tapi kita bisa mengatur emosi kita, diri kita, decision kita, ya apa keputusan-keputusan hidup kita agar kita tidak dimanfaatkan. Contoh begini, banyak banget orang datang kepada saya WhatsApp atau face to face gitu, tiba-tiba Assalamualaikum Ustadz Ihsan, mau minjam duit dong misal gitu. Nah, saya tidak tahu ini orang benar atau tidak. Nah, maka yang saya bisa katakan adalah prinsip saya. Saya akan bilang, mohon maaf, kami punya prinsip di dalam keluarga kami. Prinsip dalam keluarga kami adalah bahwa saya dan istri sejak menikah 9 tahun yang lalu sudah punya keputusan. Keputusannya adalah kami tidak akan meminjam atau meminjami. Begitu, ya. Kecuali mungkin kami minjam uang sama ayah kami, orang tua kami. Tapi itu sebisa mungkin agar kita punya izah, punya kemuliaan, tidak minjam dengan orang lain begitu. Juga tidak meminjami karena ada kejadian dan bukan cuma satu, banyak banget kejadian orang dipinjemin, dia datang nangis-nangis. Pas udah selesai dipinjemin, begitu nanti jatuh tempo, kita nagih, dia lebih galak gitu ya. Waktu datang kayak kucing gitu, nangis. Tapi begitu dia kita tagih kayak harimau, galak gitu. Bahkan dia lebih galak daripada kita. Dan saya pengalaman bapak saya meminjamkan uang utang bisnis gitu ya kepada salah seorang rekan bisnisnya. Itu saya disuruh nagih, uangnya lumayan 25 juta rupiah. Begitu saya datang sama adik saya, belum turun dari motor. Kami masih di motor datang, dilihat sama dia langsung diteriakin. Aku tahu, bah, kalian tuh datang mau nagih duit kan? Tahu, nanti kalau ada duit aku bayar. Oh, kita belum lepas helm, kita baru buka kaca, belum turun dari motor udah diteriakin. Dan itu di pinggir jalan besar. Kebayang nggak antum? Dan sekarang orang itu mati bawa hutang. Dia nggak bayar 25 juta ayah saya itu nggak dibayar sama sekali. Dan dia sudah mati. Dan mati itu, dan hutang itu dibawa sampai mati. Dan Rasulullah SAW bahkan tidak mau menyolati orang yang punya hutang. Nah, karena ada begitu banyak madorot dalam hutang, maka kami punya prinsip. Nah, ketika ada orang lain datang kepada kami untuk berhutang, itu saya tidak bisa mengendalikan dia. Tapi saya bisa mengendalikan diri saya dengan prinsip yang sudah kami buat. Lalu Ustadz, berarti Ustadz tidak menolong orang itu dong. Saya tolong. Saya bilang saya tidak menghutangi Anda. Misalnya datang ke saya minta 5 juta, minjam 5 juta. Saya bilang budget, saya punya uang, tapi budget untuk menghutangi tidak ada. Tapi saya tetap akan kasih antum. Ya, seikhlasnya saya. Sampai level keikhlasan saya. Terakhir kemarin ada yang datang minjam sekian juta gitu ya. Saya bilang, udahlah. Saya minta rekeningnya, kita transfer 50.000, kita transfer 100.000. Tapi itu kan saya tetap izin sama istri saya. Nah, ini abang kakak, cara-cara kita menyembuhkan luka kita dan menjaga diri kita agar tidak terluka. Bisa difahami sampai sini? Nah, kayak Bunda Gusnita sekarang lagi jualan baju ya, Bunda Gusnita. Itu jangan sampai ada yang ngebon ya. Jangan diutangin, nanti nggak balik modalnya. Dan karena Utsman bin Affan, para sahabat lain juga tidak begitu konsep perdagangan, tetap cash gitu. Nah, ini cara-cara kita agar sembuh dari luka, fokus kepada apa yang bisa. Pertama tadi apa? Kita tahu siapa diri kita. Nah, biasanya antum butuh orang lain untuk mengetahui siapa diri antum. Karena kita selalu punya blind spot. Tahu blind spot nggak? Lihat dulu pancinya Bu, lagi promo. Ah,
lagi promo katanya. Tolong dong di mute semuanya teman-teman, ayah bunda ya. Tolong Bang Nandi dibantu mute semuanya. Nah, jadi yang pertama adalah untuk bisa menyembuhkan luka diri, kita tuh kadang butuh orang lain. Sama bah, kayak kita untuk bisa sehat gitu. Kadang kita tuh butuh personal trainer, kita butuh coach, kita butuh dokter. Benar ya? Kita butuh orang lain. Nah, dalam hal ini tadi saya menawarkan antum tuh, ayo kita screening, kalau bahasa kami itu screening gitu ya. Men-screening diri kita gitu. Nah, salah satu metode yang kami pakai adalah melalui tanggal lahir. Bahkan nanti tanggal lahir itu akan ketemu di ayat-ayat berapanya. Dan itu sangat-sangat saintifik. Cuman memang ya, hal ini tuh masih tabu, jarang dibahas begitu. Karena berbahaya ketika hal ini diketahui oleh banyak orang, dia akan sembuh dan nanti nggak laku obat-obatan dan segala macamnya. Ya, dan kami pengen ngebantu antum, walaupun mungkin caranya sedikit agak tidak familiar, agak sedikit tabu begitu ya. Anggap saja itu tabu gitu. Karena ini juga sangat jarang dibahas, sangat jarang. Yang kedua adalah untuk penyembuhan luka batin kita, saya jelaskan tadi, fokus kepada apa yang bisa kita atur, apa yang bisa kita kendalikan. Jangan pernah fokus kepada sesuatu yang kita kendalikan. Contoh gini, orang akan stres kalau dia pengen mengendalikan hasil. Contoh, misal ya, contoh. Ini Zoom meeting 36 orang. Misalnya saya punya ambisi. Hasilnya kalau ada Zoom meeting harus 1.000 orang misalnya. Ketika ternyata yang saya lihat realita cuma 36, nanti stres. Lihat ya. Karena hasil itu tidak perlu, itu tidak bisa kita kendalikan. Hasil itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang bisa kami kendalikan apa? Namanya ikhtiar. Apa bentuk ikhtiarnya? Mengajak abang kakak, ayah bunda untuk ikut Zoom meeting. Nah, itu dia. Maka fokus saja kepada prosesnya, tapi jangan pernah fokus kepada hasilnya. Dan alhamdulillah dalam perjalanan 1 tahun ini, ketika kita fokus kepada proses gitu ya. Hari ini santri jadi hafizquran.com, sebuah pondok pesantren online begitu ya. Itu sudah 1.200 orang member yang terdaftar. Bahkan bisa jadi ini menjadi salah satu pondok pesantren online terbesar di Indonesia. 1.200 member jadi hafizquran.com. Nah, abang kakak ayah bunda sekalian yang belum daftar di jadihafizquran.com, boleh daftar hari ini ya. Nanti pakai infak terbaik juga gitu. Dan Masya Allah ada begitu banyak kebaikan di jadihafizquran.com. 1.200 orang ngaji. Kantornya ada di kota Pontianak. Dari kota Pontianak untuk Indonesia. Kita punya santri 1.200 orang itu dari Sabang sampai Merauke. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini yang hal-hal yang fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Gitu loh. Dan yang terakhir, yang ketiga. Ini saya tadi baru banyak mencatat ya. Hampir 3 lembar saya mencatat barusan. Jadi gini. Ada di surah ke-40. Ya, surah ke-40 itu surah Ghafir. Ayatnya ayat ke-60. 60 itu ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Gitu. Yang bisa menyembuhkan luka batin kita ternyata adalah doa. Dan doa itu juga ternyata bagian dari zikir. Nih saya kasih gambaran. Saya itu dulu hampir OCD. Tahu OCD enggak sih? OCD itu kekhawatiran yang berlebih. Misal, saya keluar rumah nih. Nah, sebelum keluar rumah itu, saya sudah ngecek semua pintu. Ngecek lampu, ngecek kompor, ngecek AC, ngecek kipas angin, ngecek kulkas, semuanya udah saya cek sebelum keluar dari rumah. Begitu saya keluar rumah, udah kunci pagar segala macam, udah jalan, bahkan itu di otak masih ada kekhawatiran.
Iya enggak? Ya, udah belum ya? Jangan-jangan kompor belum dimatikan. Jangan-jangan AC belum dimatikan. Jangan-jangan charger belum dicabut. Tahu, paham ya kondisinya? Kayak takut gitu. Akhirnya saya balik lagi. Beneran, itu balik lagi. Sampai istri saya bilang, ngapain sih gitu? Balik lagi, kita udah jauh. Gak bisa yang, aku takut. Takut nanti ada, gitu lah. Itu OCD. Nah ternyata ada obatnya. Obatnya apa? Doa. Saya tuh pernah kemalingan handphone. Jadi agak sedikit traumatik. Saya tuh pernah dikejar begal. Itu hampir, ya kita celaka lah, hampir. Jadi jam 12 malam kita jalan dikejar begal. Dan antum tahu itu hampir setahun setiap ada motor berada di belakang saya muncul kekhawatiran. Serem. Karena waktu itu hampir ketangkep orangnya gede. Hampir 2 kali lipatnya badan saya. Tinggi besar. Oke. Dan kita mau ditendang waktu itu. Motor kita mau ditendang. Dan kebayang ya ada jalan. Di pinggir kiri kanan tuh jurang gitu. Jurang. Ya itu sungai. Tapi jalan itu tinggi gitu. Nah itu sungai dalam. Dan tuh ya semen lah beton gitu. Sungai-sungai yang biasanya pemerintah udah dibeton gitu. Jadi itu kita mau ditendang. Dia mau ngambil motor. Sama saya itu bawa laptop, motor. Ya macam-macam lah kita bawa ya. Barang-barang kantor gitu. Itu mau ditendang, spion kita mau ditangkap sama dia, qadarullah Allah selamatkan malam itu. Jadi saya tuh punya feeling begitu orang ini mendekat mau nendang saya, mau nangkap motor saya, langsung saya ngebut gitu. Punya feeling ini orang jahat. Betul. Begitu saya ngegas, dia mau nangkap spion, dia mau nangkap motor. Lewatlah begitu saja. Tapi dampak dari malam hari itu, ada suara-suara nih Bang Nandi. Tolong Bang Nandi. Ya. Dampak dari kejadian malam hari itu, saya traumanya hampir 1 tahun. Serius nih. Tiap ada motor di belakang tuh kayak jangan-jangan ini, jangan-jangan ini. Itu masih kupikir. Dan malam hari itu saya nggak tidur, nggak bisa tidur. Deg-degan. Untuk pertama kalinya kita waktu itu ketemu begal gitu. Dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Allah selamatkan. Seperti itulah dia. Nah, apa obatnya? Ternyata ada di Al-Ma'surat. Obatnya doa Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sama doa A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu doa yang setiap saya terjadi kekhawatiran, kegelisahan, anxiety kalau kata orang hari ini ya, anxiety gitu. Itu saya cukup baca doa a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama was sami. Itu beres Abang Kakak. Itu beres, hilang kekhawatiran itu. Saya percaya sama Allah. Nah, jadi doa itu Bang Nadi, Gimana? Iya. tolong dimatikan Abang Kakak. Pak Bambang ya, sama Bang Panca Setia Nurjaya. Biar kita bisa fokus kajian. Bang Haji bisa matikan nggak? Dah, tolong Oke, iya sip. Nah jadi doa itu bisa menyembuhkan luka. Sajadah doa. Jadi kan gini, hati-hatilah dengan orang yang engkau zolimi. Mungkin dia tidak membalasmu, tapi dia mengadukanmu kepada Allah Sang Maha Segalanya. Hati-hati. Nah, saya belajar juga dari hal ini. Oh, ternyata luka batin kita, sakit hati kita, anxiety-nya kita, itu bisa disembuhkan dengan zikir. Bipolar, OCD, DID, NPD, and everything itu bisa disembuhkan dengan doa. Nanti kalau mau doa yang panjangnya kita sebut dengan ruqyah. Ustadz, bisa nggak ruqyah online? Bisa.
Bisa. Ruqyah online bisa. Ada yang mau diruqyah di sini? Bisa. Ruqyah online tuh bisa. Nah, mungkin nanti teman-teman abang kakak yang mau ini kan lanjutan ya, ada 40 orang di sini yang mau ikut sesi private tadi penyembuhan diri lewat tanggal lahir gitu ya, untuk mengetahui siapa diri kita, atau mungkin nanti mau tambah lagi sesi ruqyah online secara private. Nah, daftar aja ya, daftar aja. Infak ahlan Bunda ya, Bunda Gusnita siap. Ini yang udah daftar Bunda Gusnita. Kemudian tadi siapa lagi yang sudah daftar ya? Oh, Kak Rina ya, Bunda Ida. Nah, ayah bunda yang di sini siapa lagi? Nih, yang mau daftar program tadi ya. Ada program yang pertama, nama programnya screening, kita sebut begitu ya. Program screening. Dan nanti bisa jadi akan kita tambahkan lagi program screening ini atau disebut dengan terapi Quran gitu ya. Program screening ini plus dengan ruqyah jika ada yang mau ya. Dan ruqyah itu bukan berarti ada jinnya, bukan. Ruqyah itu artinya dibacakan doa. Nah, itu juga mungkin bisa membantu untuk apa? Penyembuhan luka batin, anxiety-nya, DID-nya, NPD-nya, bipolarnya, dan lain sebagainya. Mungkin juga itu bisa menyembuhkan dendam, benci, amarah. Dan berapa bayarannya Ustadz Ihsan? Bayar dengan infak terbaik untuk Masjid Al-A'raf Mulia. Nah, ini saya mau lihatin abang kakak, teman-teman sekalian. Ini ada screen layar ya. Sebentar, saya lihatkan dulu. Ini kita lagi sedang membangun sesuatu, ya. Nah, mana sih? Astagfirullah. Udah nampak ya layar saya ya? Nih. Nah, nampak gak layar saya? Nampak ya? Jadi bulan Februari kemarin kita kedatangan Syekh Al-Ausi, kemudian ini santri online kita ya. Nah, ini 728 ini santri yang dari Sabang sampai Merauke, ya sisanya ada di TPA dan lain sebagainya. Nah, 1.200 member yang terdaftar, 728 ini adalah member yang masih istiqomah sampai hari ini, gitu ya. Nah, itu jadi hafizquran.com. Itu ada dari Papua, Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat, sampai terakhir ada Aceh, Sumatera Utara, itu ada semua datanya lengkap. Jadi hafizquran.com. Ya. Ini ada distribusi Quran, kemudian ada buka puasa bersama, ada rukyah masal, nah, ada kajian nisfu Sya'ban dan totok punggung gratis, ada program orang tua asuh, ini santri-santri kita semuanya. Nah, ini kita lagi ngebebasin lahan juga, pembebasan lahan Masjid Al-Araf Mulia, ya. Kemudian, nah ini ada Kak Rina nih, ketemu kemarin ya, orang Pontianak nih, ketemu. Oh, kita juga ada program berbagi nasi di Haromain. Kemudian ada berbagi beras ke pondok-pondok pesantren ya. Nah, seperti itu abang kakak bunda sekalian. Jadi kalau ditanya nanti infak-infaknya buat apa Ustadz? Buat semua program kebaikan yang ada di Masjid Al-A'raf Mulia. Oke. So, pertanyaan saya, siapa yang mau ikutan program terapi Quran atau screening? Ya, screening Quran. Nanti itu bersama saya langsung. Kalau untuk rukiah nanti bersama Ustadz Fahrul. Oke. Yang mau ikutan silakan isi datanya ya Kak Elis. Itu datanya tolong diisi. Nah, jadi silakan yang mau ikutan. Tuh datanya. Saya mau ikut Ustadz Kak Elis. Oke. Ayo saya kasih waktu 7 menit bagi abang kakak yang mau ikutan. Karena setelah ini kan gini. Untuk sesi ngobrol, sesi konseling gitu ya, kan nggak mungkin terbuka di sini. Saya kan nggak bisa kan ada private ya, ada rahasia tentunya, bener ya. Nah, nanti misalnya dia mau cerita kan nggak enak kalau dilihat banyak orang gitu loh, dan khawatir malah membuka aib, baik itu aib keluarga atau aib diri sendiri begitu. Oke,
Nah, ada 3 hal tadi ya. Pertama, kita tahu siapa diri kita itu lewat konsep tanggal lahir gitu. Kemudian yang kedua, sebenarnya banyak konsepnya. Saya juga bisa menguasai beberapa konsep lain kayak bukan tanggal lahir. Ada nanti tanda tangan, ada nanti tulisan, bahkan nanti mungkin read face ya. Read face itu bisa baca wajah gitu loh. Atau ada nanti ngisi kuisoner ya, ada kuis yang harus kuisoner yang diisi itu nanti untuk mengetahui siapa sih kamu, ada sanguin, ada koleris, jadi tipe-tipe caranya itu banyak banget. Nah ya itu banyak banget. Kalau kami ya lewat tanggal lahir, kotanya diisi kota lahir apa kota tempat, nama, tanggal lahir, kota tempat tinggal, kota tempat tinggal, sama nomor HP ya. Bunda Bunda ini yang beda dari surga, kita butuh nomor handphonenya. Kalau kota kayaknya kita nggak butuh juga. Kalaupun mau ditambah aja. Sama nomor HP. Coba ditambahkan Bunda. Itu nomor handphone. Yang paling penting itu nomor handphone. Karena di sini kan kita nggak tahu nomor HP-nya kan. Bener nggak? Yang paling penting nomor handphone. Nah, coba antum tuliskan nomor HP-nya yang mau kita screening. Tolong disimpan di sini. Bang Nandi, tolong di screenshot ya. 5 menit lagi. Hanya yang daftar sekarang yang akan kita hubungin begitu ya. Oke. Nah, betul, nomor handphone. Itu yang paling penting. Sip. Ada Bunda Elis, Bunda Ida, Bunda Rina, Bunda Gusnita tadi ya. Oke. Dan infak terbaik saja. Oke, infak terbaik untuk pembangunan Masjid Al-Arab Mulia atau program-program kebaikan ada di Masjid Al-Arab Mulia. Kalau antum datang ke psikolog itu udah berapa juta ya, kalau antum datang ke psikolog gitu loh. Kalau kita ngobrol, insya Allah dapat doanya, dapat berkahnya, uang infaknya juga untuk program kemasjidan, kan begitu. Nah, ada waktu 5 menit lagi, silakan isi data, dan kemudian abang kakak ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Di kolom komentar aja ya nanyanya ya, nggak usah di unmute, di kolom komentar aja, ketik pertanyaannya, nanti seandainya saya bisa menjawab saya akan jawab, kalaupun tidak saya akan tanyakan, saya akan jadikan PR kepada guru saya akan tanya guru saya begitu. Ada pertanyaankah sampai sejauh ini? Dan Ustaz nanti solusinya ada amalan-amalan nggak? Ada ya, amalan-amalan itu banyak dan itu nanti baik Quran semua amalannya. Jadi kita nggak membuat amalan baru karena itu bid'ah ya, khawatirnya jatuh ke bid'ah ya. Kita akan amalan tuh sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu aja. Ya misal kayak sedang sedih, gundah gulana, apa amalannya? Sedang sakit, apa amalannya? Sedang butuh sesuatu hajat yang besar, apa amalannya? Doa-doa dari Qurannya. Kita mengenai emosi marah dan OVT, overthinking ya. Kalau marah itu ya tadi harus diketahui dulu sumber marahnya apa. Jangan-jangan inner child. Ya, inner child itu adalah luka masa kecil yang belum sembuh. Dulu mungkin kita pernah dibentak-bentak, dimarah-marah. Nah, selama kita belum bisa mendiagnosa itu, belum bisa memaafkan luka masa kecil kita, belum bahasanya merilis ya, belum bisa merilis luka masa kecil kita, maka kita akan gampang ke-trigger untuk marah-marah, Kak Lisnawati. Nah, untuk overthinking, itu yang tadi saya bahas ya, saya pun kena juga tuh di overthinking tadi. Tapi saya punya amalan doa-doaan maksurat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Nah, itu amalannya. Gitu, Kak Edisa, Kak Lisnawati. Sip ya. 2 menit lagi. Ada yang mau daftar private ya, screening Quran gitu ya, atau terapi Quran, nanti bisa di Rukiah, bisa dikontak ya. 2 menit lagi. Bayarnya berapa? Hanya dengan infak terbaik saja. Ini hanya di bulan Ramadan. Karena saya jarang banget membuka ini. Itu pun kayak tadi ada Bunda Ning Wahyu itu udah 1 tahun yang lalu gitu loh. Oke, Kak Dia Safitri. Oke. Ada lagi yang lain? Silakan. 2 menit lagi.
Ustadz, bagaimana caranya agar saya tidak membandingkan nikmat sedang orang lain dan selalu bersyukur atas nikmat Allah? Oke, jadi begini. Untuk kita pandai bersyukur, lihatlah di bawah. Kadang begitu. Misal kita ngontrak rumah. Coba deh antum lihat. Mungkin di luar sana ada orang yang gak punya rumah. Kita pakai baju. Mungkin di luar sana ada orang yang tidak pakai baju. Sekarang kita punya pasangan. Mungkin di luar sana belum ada yang punya pasangan. Nah, itu salah satu caranya. Walaupun kata guru saya itu kurang ahsan. Nah, lalu gimana cara yang paling ahsannya? Ya sudah, fokus tadi kepada apa yang dimiliki oleh kita. Kadang kita tuh gini, gampang ke trigger. Gara-gara Instagram, gara-gara TikTok, gara-gara Facebook. Orang posting tentang keberhasilan dan kita ke trigger. Nah, berarti obatnya apa? Hapus sosial medianya. Gak usah main sosial media karena kita gampang ke trigger. Karena khawatir begitu kita gampang ke trigger, kita jadinya nggak pandai bersyukur. Selalu merasa kurang, 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 dan terus kurang. Diet media itu paling gampang. Kalau cara yang kedua adalah tadi kayak Kak Rina, kita itu harus bahagia atas kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain. Nah, gitu. Ya, bukan iri, tapi harus bahagia. Ingat ini, di saat kita bahagia di atas kebahagiaannya orang lain, maka percayalah kita sedang mengantri kebahagiaan yang sama. Ada orang pakai mobil, wah kita mah bahagia betul melihat mobil barunya. Ada orang punya rumah, wah kita mah bahagia betul orang tuh punya rumah. Ada orang punya suami, wah kita mah bahagia betul orang tuh punya suami, punya anak, punya pasangan. Nah, orang yang bahagia di atas kebahagiaannya orang lain, itu dia sedang mengantri kebahagiaan yang sama. Oke, menarik ya kajian hari ini ya. Tayyib. Sudah ada yang daftar berapa orang? Satu, dua. Nah, tolong nanti dikumpulkan ya datanya, Bang Nandi, di screenshot nih orang-orangnya ya. Bunda Endang, mana Bunda Endang? Nomor HP-nya berapa Bunda Endang? Atau bunda-bunda lain masih ada yang mau daftar? Kalau tidak ada lagi, akan kami tutup kajian hari ini. Ya, insya Allah semoga ada manfaatnya. Sebenarnya kurang panjang gitu kan. Ini kan kita ngobrol, kita diskusi seperti itu ya. Tapi memang waktu kita terbatas dan memang kadang di dalam kajian seperti ini tuh ada hal-hal yang harus disembunyikan, aib-aib private gitu, jadi privasi gitu, jadi nggak bisa untuk di open semuanya. Terima kasih yang sudah mendaftar ya, nanti akan dikontak oleh tim admin dan silakan selesaikan dulu untuk apa namanya pembayarannya ya, nanti akan dikontak dibuat jadwal. Bunda Gusnita, langsung transfer Bunda Gusnita. Jazakumullah Bunda Gusnita. Seperti Bunda Gusnita akan langsung kita kontak setelah ini. Kalau nggak setelah ini, bisa jadi besok. Tapi mungkin setelah ini. Karena besok kami akan berangkat ke Baitullah. Insya Allah begitu. Dan mohon doanya ya. Sorry, bukan besok. Lusa, Deng. Besok kami ke Surabaya dulu. Dari Surabaya baru kita berangkat ke Baitullah. Bawa jamaah. Semoga the next antum berikutnya yang ikut berangkat ke Baitullah. Gitu ya. Bunda Endang berapa nomor HP-nya? Tadi Bunda Endang ngedaftar juga gitu ya untuk program terapi Quran atau screening Quran begitu ya. Terima kasih juga Bunda Ida. Jazakumullah. Saya Ihsan Septiadi pamit undur diri dan semoga puasa kita tahun ini menjadi puasa yang terbaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih jazakallahu khairan kepada Ustadz Ihsan Septiadi atas kajian dan juga penyampaiannya pada kajian kita pagi hari ini. Baik, ayah bunda abang kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini yang membahas tema tentang sembuhkan lukamu di bulan Ramadan. Semoga kajian yang sudah kita ikuti pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua serta menjadi wasilah
semua luka dan semua permasalahan kita yang saat ini sedang kita hadapi diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ingatkan sekali lagi untuk ayah bunda abang kakak yang sudah mendaftar, insya Allah nanti akan kita kontak kembali dan akan kita atur jadwalnya untuk melakukan screening dan juga terapi Quran. Ditunggu nanti informasinya dari admin kami, Masjid Al Arab Mulia. Baik, ayah bunda abang kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Junandi Fahri selaku MC, mohon maaf mewakili dari panitia semua apabila ada salah kata, baik itu disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup kajian pada pagi hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayah Bunda Bangka semuanya. Saya izin mematikan Zoom meetingnya.